Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 36 ayat 4-7 dengan judul Semangat dalam Memberi. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan. Demikian, baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup, bahkan berlebih. Saudara, bagian kitab Keluaran 36 ayat 4-7 memperlihatkan respons umat Israel terhadap perintah Allah untuk membangun kemah suci. Dalam konteks sebelumnya, Allah memerintahkan agar umat membawa persembahan khusus berupa bahan-bahan terbaik yang mereka miliki untuk pembangunan tempat kediamannya. Kita dapat membandingkan hal ini di dalam Keluaran 25 ayat 1-9. Persembahan ini bersifat sukarela, lahir dari kerelaan hati, bukan dari paksaan atau tekanan. Perintah ini ditujukan kepada seluruh orang Israel. Setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan apa yang dimilikinya dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kemah suci. Secara teologis, hal ini menunjukkan bahwa Allah melibatkan umatnya dalam karyanya. Keterlibatan ini bukan karena Allah membutuhkan materi mereka, melainkan sebagai sarana pembentukan rohani agar umatnya memberi dalam ketaatan, iman, dan bertanggung jawab terhadap relasi perjanjian dengannya. Respon umat ternyata melampaui ekspektasi. Persembahan yang diberikan begitu banyak sehingga para tukang yang mengerjakan pembangunan itu melaporkan kepada Musa bahwa bahan yang tersedia sudah lebih dari cukup. Musa kemudian memerintahkan agar umat berhenti membawa persembahan. Hal ini dapat kita baca kembali dalam ayat 6-7. Kelimpahan ini bukan sekedar menunjukkan kuantitas pemberian, tetapi mencerminkan kesungguhan dan semangat hati yang telah diarahkan kepada tujuan yang benar. Jika dibandingkan dengan peristiwa anak lembu emas dalam kitab Keluaran 32, terlihat kontras yang tajam. Pada waktu itu, umat juga menunjukkan antusiasme dalam memberi. Mereka dengan cepat menyerahkan emas untuk membangun berhala sebagai bentuk pemberontakan terhadap Allah. Namun dalam Keluaran 36 ayat 4-7, semangat yang sama kini diarahkan untuk ketaatan dan penyembahan yang benar. Dengan demikian, teks ini memperlihatkan semangat yang timbul dari transformasi hati, dari pemberontakan menuju ketaatan, dari penyalahgunaan berkat menuju penata layanan yang benar. Bagi jemaat masa kini, bagian perikop yang kita baca mengingatkan tentang semangat memberi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas rohani. Semangat memberi dapat berupa pemberian dana, waktu, tenaga, atau talenta yang kita persembahkan bagi pembangunan tubuh Kristus. Semangat dapat menjadi sesuatu yang kurang tepat apabila tidak disertai dengan tujuan yang benar. Misalnya, kita dengan semangat melayani Allah dalam gereja dengan talenta yang kita miliki, jika semangat dilandasi dengan sikap haus pengakuan, kepentingan pribadi, atau bahkan merasa tidak enak jika tidak melayani, maka semangat akan semakin memudar. Tetapi jika semangat disertai dengan tujuan yang benar, seperti respons atas anugerah keselamatan dari Allah, ungkapan syukur atas kemurahan Allah, partisipasi aktif dalam misi Allah di dunia, dan lain sebagainya, maka semangat akan tetap menyala bahkan di tengah situasi pelayanan yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, mari sertai semangat dalam memberi dengan tujuan untuk memuliakan Allah, sehingga semangat tersebut akan mendorong kita untuk tetap setia dan terlibat dalam pekerjaan Allah senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah semangat, waktu, dan sumber daya yang saya miliki digunakan untuk memuliakan Allah atau kepentingan diri sendiri? Mari dengan rendah hati mengakui sikap hati yang salah dan bertumbuh dalam semangat yang murni bagi pekerjaan Allah.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk hari ini, untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan terus murnikan hati kami, di balik semangat yang ada di dalam diri kami untuk senantiasa melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam segala sesuatu. Mari Tuhan, biar motivasi, tujuan yang kami miliki itu semakin berkenan di hadapan-Mu. Ini merupakan wujud respon kami terhadap anugerah Allah, merupakan ungkapan syukur kami kepada Allah dan juga kerinduan kami untuk terlibat di dalam misi pelayanan Allah. Kami musrahkan Tuhan seluruh isi hati kami, seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau saja yang terus membentuk kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Nah, sebentar kami akan memulai hari baru ini, kami musrahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.